the room, got me feeling me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Kasih dari kelas 10A SMA Swasta Santa Maria Tarutung. Di video tugas ekonomi kali ini, kita akan membahas tentang produk pasar modal. Materi ini sangat penting kita pahami karena berkaitan langsung dengan cara kerja ekonomi di sekitar kita. Mari kita pelajari bersama. Sebelum kita lanjut ke pembahasan produk pasar modal, terlebih dahulu kita perlu tahu apa itu pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertransaksi surat berharga yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk pembiayaan jangka panjang. Kita lanjutkan pembahasan kita ke produk-produk pasar modal. Yang pertama, saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan pembagian laba atau dividen. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat bukti utang suatu perusahaan yang akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo sebesar nominalnya. Instrumen ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan imbalan berupa bunga kepada pembeli obligasi sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, ada reksadana. Reksadana adalah wadah atau tempat untuk mengumpulkan dana dari banyak investor. Kemudian, dana yang dikumpulkan itu akan diinvestasikan oleh manajer investasi profesional. Manajer investasi ini bertugas mengelola dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan bagi para investor. Keistimewaan dari reksadana ini yaitu dianggap sebagai salah satu alternatif investasi pendek bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atau investasi mereka. Reksadana sendiri dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain saham, obligasi, dan reksadana, ada juga jenis efek yang dapat digunakan sebagai media utang. Yang pertama, option. Option merupakan kontrak yang memberikan hak, namun bukan kewajiban kepada pemegang untuk membeli atau menjual saham pada harga dan waktu tertentu. Opsi dapat diterbitkan oleh perusahaan atau bursa efek. Tujuan utama dari adanya option ini adalah untuk mengelola risiko dan potensi keuntungan dari fluktuasi harga saham. Option memiliki masa berlaku yang relatif singkat, biasanya beberapa minggu hingga beberapa bulan. Yang kedua, ada warrant atau jaminan. Warrant atau jaminan merupakan instrumen turunan saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dan dalam waktu yang tertentu. Warrant seringkali diterbitkan sebagai bagian dari strategi pendanaan atau menjadi insentif bagi investor. Masa berlaku warrant atau jaminan ini lebih panjang dibandingkan dengan opsi atau option. Masa berlaku warrant ini bisa mencapai hingga beberapa tahun. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan right. Right merupakan hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan. Right ini diterbitkan oleh sebuah perusahaan kepada pemegang saham yang sudah ada terlebih dahulu. Tujuan dari right ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham lama untuk mempertahankan proporsi kepemilikan mereka. Masa berlaku right ini lebih singkat dibandingkan dengan jenis efek lainnya, karena right ini hanya berlaku beberapa hari atau minggu. Bagaimana awal mula saham bekerja? Sederhananya begini. Bobby adalah pemilik hotel yang sangat sukses di Jakarta bernama Tidur Nyenyak. Ia punya rencana berekspansi, menambah hotel dan memperbanyak kafe. Setelah dihitung-hitung, Bobby membutuhkan uang sebesar 100 miliar rupiah. Sayangnya, Bobby tak punya cukup uang untuk menambah hotel secara besar-besaran.
Ia berpikir mencari tambahan modal dari saham. Rencananya, Bobby akan menerbitkan 10% saham baru untuk mendapat modal di pasar saham. Proses inilah yang disebut menerbitkan saham perdana atau IPO. Agar bisa menjual sahamnya pada masyarakat, Bobby menunjuk pasti lari sekuritas. Sekuritas inilah yang bertugas menjual saham hotel milik Bobby kepada investor publik. Dengan membeli saham, berarti para investor ikut memiliki sebagian aset dari hotel tidur nyenyak. Setelah sekuritas berhasil mengumpulkan uang 100 miliar dikurangi komisi, Bobby pun mendapat uang dan akhirnya bisa mendirikan hotel dan kafe baru impiannya. 1 tahun berjalan, hotel tidur nyenyak menghasilkan keuntungan sebesar 10 miliar. Tapi, karena Bobby tak lagi memegang 100% saham tidur nyenyak, ia harus membagikan keuntungan 10% untuk para investor lain. Ini disebut bagi hasil keuntungan saham alias dividen. Contohnya gini, misal pemerintah pengen bikin proyek nih, jalan tol yang melewati Selat Sunda. Ini misal ya. Nah, tapi si pemerintah ini kurang nih duitnya. Tapi kan kalau bikin proyek harus punya duit dong buat bayar bahan bakunya, pekerjanya, baik itu pekerja yang ngerjain langsung ya, atau pekerja yang memang bikin rancangan arsitekturnya dan lain sebagainya kan. Itu semua harus dibayar, makanya pemerintah butuh duit. Nah, pemerintah ini karena mereka butuh duit, akhirnya menjual lah si obligasi ini yang bisa kita beli. Obligasi ini macam-macam harganya. Mungkin kita misalkan aja harganya tuh 1 juta. Nah, kalau lo beli obligasi yang 1 juta ini, nanti si pemerintah sesuai dengan aturan obligasinya bakal balikin. Misal, entah dalam beberapa tahun, misal 5 tahun ya, plus bunga setiap bulan atau mungkin setiap tahunnya. Atau bunganya bisa aja nanti disatuin biar dibayarnya itu setelah tahun jatuh temponya. Misal setelah 10 tahun, uang lo baru dibalikin nih 1 juta tambah bunganya. Misalnya 1.100.000. Nah, kalau bunganya 10%, berarti lo bakal dapet 100.000 rupiah setiap tahunnya. Baru abis 5 tahun lo akan dapat duit 1 juta yang lo pinjemin itu. Nah, obligasi ini banyak tipe-tipenya. Ada yang bunganya dibayarin tiap tahun, kayak gue bilang tadi ya. Ada juga yang tiap bulan atau bahkan dibayarin sekaligus setelah tahun jatuh tempo. Banyak lah pokoknya tipe-tipe si obligasi ini. Tapi obligasi ini intinya adalah lo minjemin orang duit, minjemin perusahaan atau pemerintah duit, dan si pihak ini, orang ini yang lo pinjemin duitnya itu balikin duitnya dilebihin sama bunga pinjaman. Obligasi ini bisa dibilang adalah pilihan investasi yang resikonya kecil. Kenapa? Karena ya lo udah mendapatkan kepastian berapa uang yang akan dikembalikan sama si penjual obligasinya. Obligasi beda dengan cara investasi lain, misalnya investasi saham. Bedanya tuh kalau obligasi lo minjemin duit dan duitnya akan kembali dengan nominal yang udah disepakati. Kalau saham itu lo beli saham dan saham itu harganya bisa naik atau turun sesuai dengan mekanisme pasar. Jadi kalau mau investasi itu saham sulit diprediksi. Beda gak kayak obligasi yang bisa lo prediksi nantinya outcome-nya bakal kayak gimana. Karena udah ada perjanjiannya kan, kalau lo minjemin ya lo akan dapet sekian-sekian gitu. Nah, nilai uang kita akan tergerus oleh penurunan nilai mata uang dan kenaikan harga barang yang biasa disebut inflasi. Lalu bagaimana caranya agar uang kita bisa bertambah banyak sehingga kita bisa membiayai pendidikan anak? Karena itu, reksadana hadir sebagai instrumen investasi yang murah, mudah, aman, dan menguntungkan bagi investor pemula yang memiliki dana terbatas. Kita bisa mulai berinvestasi hanya dengan Rp100.000. Dana kita dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan berpengalaman. Reksadana merupakan produk resmi yang diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Kita juga dapat mencairkan dana investasi kapan saja. Potensi keuntungan investasi di reksadana bisa lebih menguntungkan dari deposito. Apalagi di reksadana, hasil investasi Anda tidak dikenakan pajak. Lalu, apa sebetulnya reksadana itu? Reksadana merupakan kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan dalam berbagai portfolio investasi seperti deposito, obligasi, saham, pasar uang, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang produk-produk pasar modal. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mengucapkan terima kasih kepada guru bidang studi Ibu C. Sirait yang telah memberikan tugas ini sehingga melatih kemampuan kami dalam menjelaskan suatu materi. Saya meminta maaf untuk kesalahan-kesalahan yang saya lakukan selama penyampaian materi. Mari kita saling memperbaiki karena di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih.